Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang APBN dan neraca pembayaran. Yang pertama yaitu pengertian APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua yaitu penyusunan APBN. Pemerintah mengajukan rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan undang-undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran tersebut dilaksanakan. Yang ketiga, pelaksanaan APBN. Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan presiden. Berdasarkan perkembangan di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi atau perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, pemerintah harus mengajukan RUU perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Yang keempat, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR, yaitu berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh pihak BPK. Yang kelima yaitu struktur APBN. Yang pertama, pendapatan negara dan hibah, yaitu penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan perpajakan terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan, pajak pertambangan nilai, dan lain-lain. Pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan tarif ekspor. Penerimaan negara bukan pajak terdiri atas penerimaan sumber daya alam, bagian laba, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hibah. Hibah mempunyai pengertian bantuan yang berasal dari swasta, belanja negara. Belanja negara dibagi menjadi dua, yaitu pertama, belanja pemerintahan pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintahan pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Yang kedua yaitu belanja daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah dibagi menjadi 4. Yang pertama, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus. Yang keenam yaitu pembiayaan APBN dibagi menjadi 2, yaitu pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan, privatisasi, surat utang negara, serta penyertaan mancanegara. Yang kedua yaitu pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Yang ketujuh yaitu asumsi APBN. Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu pertama, produk domestik bruto atau PDB dalam rupiah. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi tahunan. Yang ketiga, inflasi. Yang keempat, nilai tukar rupiah per USD. Yang kelima, suku bunga SBI 3 bulan. Yang keenam, harga minyak Indonesia. Yang ketujuh, produksi minyak Indonesia. Yaitu selanjutnya fungsi APBN. Yang pertama, fungsi alokasi, bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Yang kedua, fungsi distribusi, bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang ketiga, fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya, pengertian neraca pembayaran, yaitu suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintahan asing, dan transaksi finansial. Selanjutnya yaitu transaksi neraca pembayaran dibagi menjadi 2, yaitu transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Yang kedua, transaksi kredit, yaitu adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri.
transaksi debit, yaitu transaksi negatif, sedangkan transaksi kredit adalah transaksi positif. Selanjutnya yaitu penghitungan neraca pembayaran. Hal yang paling utama dalam menghitung neraca pembayaran adalah keseimbangan antara arus masuk dan arus keluar. Jadi ketika seluruh komponen dalam arus masuk dan arus keluar dijumlahkan, nilainya haruslah 0. Namun sayangnya hal tersebut relatif sulit ditemukan. Ketidakseimbangan tersebut yang akan menghasilkan apa yang disebut dengan surplus dan defisit neraca pembayaran. Selanjutnya yaitu tujuan penyusunan neraca pembayaran. Yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya antar negara. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Yang keenam, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Yang ketujuh, dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional. Selanjutnya, komponen neraca pembayaran. Yang pertama ada neraca perdagangan, yaitu berisi daftar atau neraca yang berisi perbandingan antara besarnya jumlah ekspor dengan jumlah impor suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, neraca jasa, yaitu yang mencatat jasa yang diselenggarakan dan diterima sebuah negara terhadap negara lain. Yang ketiga, neraca hasil modal, neraca yang menulis seluruh pembayaran dan penerimaan bunga. Yang keempat, neraca lalu lintas moneter, yaitu menulis dan memperlihatkan perkembangan atau perusahaan cadangan devisa sebuah negara. Selanjutnya, macam-macam neraca pembayaran. Yang pertama, neraca pembayaran defisit, yaitu neraca pembayaran yang menggambarkan jumlah transaksi pembayaran luar negeri lebih besar daripada transaksi penerimaan yang asalnya dari luar negeri. Yang kedua, pembayaran surplus. Surplus adalah pembayaran yang menggambarkan transaksi debit lebih kecil. Yang ketiga, neraca pembayaran seimbang, menggambarkan transaksi debit sama dengan transaksi kredit. Selanjutnya, fungsi neraca pembayaran. Yang pertama, suatu alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat. Kedua, untuk mengukur keadaan ekonomi yang berhubungan dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Yang ketiga, memperoleh informasi secara detail. Keempat, pembanding pos-pos dalam neraca pembayaran negara. Yang kelima, mengambil kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh suatu negara.